Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlasul Amal, asal dari kelas akuntansi 3C. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul anak muda atau remaja dan kampanye wisata lokal. Apa sih anak muda? Anak muda atau remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Masa anak muda atau remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju ke jenjang dewasa. Kedua, masa peralihan antara masa anak dan muda dan masa dewasa yang berjalan antara umur 11 sampai 21 tahun. Hal-hal yang identik dengan anak muda atau remaja adalah yang pertama, ketergantungan pada orang tua yang sangat tinggi. Yang kedua, tidak peduli apapun selain diri sendiri. Yang ketiga, tingkat konsumtif yang tinggi. Yang keempat, pemalas. Dan yang kelima, ketergantungan teknologi. Kampanye wisata lokal adalah dari kampanye sendiri berarti sebuah tindakan atau usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian atau dukungan. Sedangkan dari wisata lokal adalah suatu tempat pariwisata yang berada di dalam ruang lingkup yang sempit atau di dalam tempat-tempat tertentu saja. Nah, di sini ada peran anak muda atau remaja dalam kampanye wisata lokal. Peran generasi muda dalam industri pariwisata itu sangat penting, khususnya mahasiswa, untuk mengembangkan sektor pariwisata yang didasarkan oleh wawasan budaya. Pemuda adalah ujung tombak dalam era pembangunan saat ini. Peran dan dukungan pemuda sangat diharapkan dalam mengisi pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan pembangunan kepariwisataan yang sangat berkelanjutan. Jadi, pemuda sangat penting dalam kampanye wisata lokal itu sendiri. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Pariwisata membawa banyak investasi yang dibutuhkan ke suatu daerah. Artinya, jika pada negara berkembang, mata uang asing sangat penting untuk masyarakat setempat. Yang kedua, pariwisata menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang lokal, mulai dari bekerja di hotel hingga menjual pernak-pernik di pantai, misalnya kayak kalung, gelang, atau sebagainya. Tanpa industri pariwisata di negara kurang berkembang akan memiliki masalah pengangguran jauh lebih besar. Yang ketiga, ada uang dari hasil pariwisata dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur daerah, jalan baru, bandara, dan fasilitas dapat dibangun yang diperuntukkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan serta juga bermanfaat bagi warga setempat. Selanjutnya, ada negara bisa mendapatkan keuntungan dari investasi luar negeri, baik sektor pariwisata atau sektor pendukung lainnya. Yang terakhir ada pariwisata setempat. Pariwisata setempat itu dikarenakan mereka menjadi objek wisata. Hal ini tentunya kasus dengan beberapa suku Masai yang di Kenya dan Maori yang di Selandia Baru. Budaya mereka dijadikan objek wisata bagi turis asing yang belajar kehidupan mereka. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif pariwisata yang pertama, di negara berkembang kenyataannya uang yang dihasilkan dari sektor wisata kebanyakan tidak masuk kas negara. Contohnya perusahaan penerbangan, agen liburan, dan hotel yang banyak menerima uang. Yang kedua, ada pekerjaan hotel seringkali tidak menerima upah yang besar dengan kondisi kerja yang buruk.
Yang ketiga, banyaknya wisatawan yang masuk menambah besar kerusakan lingkungan terutama dari sampah. Yang keempat, ada peningkatan jumlah wisatawan membawa masalah seperti membuang sampah sembarangan, pencemaran, dan erosi jalan setapak. Yang keempat, ada investasi luar negeri seperti hotel mewah. Dapat berarti bahwa uang akan kembali ke negara asal. Hotel ini juga dapat mengambil untung dari wisatawan lokal dan asing. Baik, cukup sekian materi yang saya paparkan. Sebelumnya, untuk saat ini seluruh tempat pariwisata yang berada di Indonesia itu sedang di lockdown dikarenakan adanya virus COVID-19 yang sedang menyerang seluruh negara yang ada di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.